Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Kurang dengar suaranya. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur di akhir penghujung bulan ini ya, kita boleh ada semuanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Biarlah Yesus menjadi satu pribadi yang terindah dan termanis dalam hidup kita. Pribadi yang layak untuk kita puji dan kita sembah. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hatimu, buka hatimu lebar-lebar. Izinkan Allah Roh Kudus melawatmu pagi hari ini. Amin. Bagi yang ada di rumah, shalom. Siapkan hatimu menyembah Tuhan lebih lagi. Sebelum kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan, mari satukan hati. Kita awali dulu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, bukan karena hebat kami Tuhan, kami ada sampai saat ini Tuhan. Tapi kami percaya semua karena Engkau Yesus, Engkaulah satu pribadi yang terindah, termanis dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, dengan segenap kerendahan hati kami Tuhan, kami merendahkan hati kami Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau melawat seluruh umat-Mu. Baik yang ibadah di tempat ini, bahkan umat-Mu yang ikuti ibadah online di rumah. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiara lama se. Kiara lama. Kiara lama. Kiara lama. Kiara lama se. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari sama-sama kita mau belajar menyanyikan pujian ini. Saya percaya ini menjadi kekuatan bagi ibu saudara, dan biarlah ini boleh menyumbangkan hati Tuhan. Sama-sama katakan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku.
Mari lebih lagi sama-sama katakan, ku datang dengan syukurku. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Mari bawa persembahan kepada Tuhan, sama-sama katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa terimalah hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, bawa ku erat di hadirat-Mu. Hatiku bersembahan bagimu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hati kami aman dalam kasih-Mu Tuhan. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Katakan sekali lagi, bawaku erat di hadirat-Mu. Ini hati kami persembahan yang hidup. Hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa inilah hidup kami Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembah. Sekali katakan, ku membawa hatiku. Ku membawa hati. Hanya Engkau satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Satu-satunya pribadi yang terindah, termanis dalam hidup kami. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu.
Satu hal yang kami tahu Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang baik Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang, kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami ini Tuhan. Dengan kerendahan hati kami Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami punya Allah yang terindah, kami punya Allah yang termanis. Engkau Allah yang tidak pernah terlelap Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, sama-sama buka hatimu lebih lagi. Sama-sama tanggalkan segala apapun yang ada di pemikiranmu. Tanggalkan segala bebanmu. Ini waktunya engkau memberikan pujianmu, penyembahanmu yang terbaik buat Raja segala Raja, Allah yang selalu setia, Allah yang selalu menolongmu setiap waktu. Dia Allah yang tidak pernah terlambat pertolongannya. Mari Bapak Ibu Saudara, lebih lagi masuk hadirat Tuhan, katakan, ku membawa hati, hanya Engkau, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembah. lebih lagi katakan, ku membawa dengan segenap hati kami bawa hati kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terimalah pujian penyembahan umat-Mu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Selamanya ku Lebih lagi katakan, ku membawa hidupku, ku membawa. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu. Selamanya kami menyembah Tuhan. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari yang rindu menyembah Tuhan, angkat suaramu sembah Tuhan, bermasmurlah bagi Tuhan. Ini waktunya Engkau memberikan pujianmu dengan segenap hatimu, dengan segenap rasa cintamu. Sungguh hati kami merindukanmu, sungguh hati kami menanti-nantikanmu Allah Roh Kudus. Jamah setiap kami, penuhi kami dengan kasih-Mu pagi hari ini Tuhan. Lawas setiap kami, jamah setiap kami yang merindukan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya.
setiap hati kami Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, Engkau yang menghibur setiap hati umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Hati yang susah, sedih Engkau hiburkan pagi hari ini Roh Kudus, Roh Kudus. Kami membutuhkan-Mu Yesus. Sungguh hati kami membutuhkan-Mu. Engkau yang merestorasi setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Engkau yang melihat ketulusan hati kami saat kami datang kepada-Mu Tuhan. Biarlah kami datang pagi hari ini dengan rasa hormat dan takut akan Engkau Tuhan. Sebab Engkau adalah api yang menghanguskan Tuhan. Pagi hari ini kami membutuhkan-Mu Roh Kudus. Rawat setiap kami. Oh ralama syikiara lama. Mari lebih lagi sembah Tuhan. Haleluya. Kami memerlukan-Mu Tuhan. Kau sumber perlindungan kami, tempat pertahanan kami, tempat kami bernayun. Mari Roh Kudus, Kau yang menghibur setiap kami, Kau yang menyembuhkan setiap hati yang terluka. Mari Roh Kudus, jamah-jamah setiap kami. Lawatan-Mu Tuhan, kami perlu Kau Yesus. Panggil namanya Yesus, 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 Yesus. Mari lebih lagi rindukan hadirat Tuhan. Panggil namanya Yesus, panggil namanya Yesus. Hanya ada satu pribadi yang sanggup memulihkanmu. Hanya ada satu pribadi yang sanggup membukakan segala pintu-pintu yang tertutup. Hanya ada satu pribadi yang sanggup membuatmu terbang tinggi seperti Raja Wali, yang terus naik terbang tinggi, terbang tinggi, terbang tinggi, melintasi setiap badai kehidupan. Hanya satu nama Yesus yang memberikan kau kekuatan, sumber kekuatan. Oh, ya Ramase, oh Ramanya, Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah Allah yang bergerak bersama dengan kami Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar, karena kami punya Allah yang dahsyat.
pujian-pujian penyembahan-Mu. Dialah yang layak dipuji dan disembah. Glorify thy name. Segala kemuliaan bagi nama-Mu. Sekali lagi katakan, glorify thy name. Glorify thy name. Yes. Glorify thy name. Glorify thy name, Lord, the earth. Sekali lagi katakan, glorify thy name. Glorify thy name. Lord, the earth. Sorak-sorai, buatlah kita yang dahsyat. Haleluya. 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 Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Biarlah lawatan-Mu tidak berhenti sampai di sini saja Tuhan. Kami rindu memuji-Mu lebih lagi. Yang rindu memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Naikkan ucapan syukur-Mu buat segala kebaikannya. Amin. Haleluya. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan, lambaikan tanganmu. Haleluya. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan. Sama-sama katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Siap menari buat Tuhan, amin. Yuk sama-sama menari buat Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
dahsyat Allahku, dahsyat Allahku, dahsyat. Haleluya, sorak-sorai Allah kita. Haleluya. Oh, 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 oh. Oh, 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 dengan imanku berjalan bersamamu Yesus Tuhan, memandang pada tujuan, janji-Mu berharapanku, firman-Mu dari jalanku, Yesus sumberku, akan firman-Mu, akan selalu sertaku, akan goyang selama hidupku, Yesus sekarang mengangkat hidupku, dengan imanku percaya, Yesus sekarang mengangkat hidupku, sungguh hatiku percaya, jiwaku bersorak selamanya. Mari kita katakan dengan iman, dengan imanku berjalan bersamamu Yesus, memandang tujuan kami Tuhan. Janji-Mu berharapanku, menerangi jalanku, Yesus masuk perbuatanku, sebab siapa yang bisa berkata Yesus amin, takkan goyang selama memegang hidupku, Yesus sekarang mengangkat hidupku, dengan imanku percaya, kemenangan, Yesus sekarang mengangkat hidupku, sungguh hatiku percaya, jiwaku bersorak selamanya. Kita mau bersorak bahwa dengan iman kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Kemenangan dan pemenangan pasti Tuhan berikan dalam hidupmu dan hidupmu. Haleluya. Mari Tuhan pemenang, lebih lagi katakan, Yesus kau yang mengangkat hidupku, dengan imanku percaya, kau beriku kemenangan. Amin. Yesus kau yang mengangkat Hidupku, sungguh hatiku percaya, dan jiwaku segala katakan Yesus, Yesus kau yang mengangkat hidupku, dengan imanku percaya, kau beriku kemenangan. Yesus kau yang mengangkat hidupku, sungguh hatiku percaya, dan jiwaku bersorak selamanya. Puji Tuhan. Jemaat silakan untuk duduk kembali. Saya undang untuk adik-adik dari gereja anak untuk bisa maju ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan, kita arahkan ke kedua mereka dan kakak-kakak pengajar. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ini hari yang indah bagi kami Tuhan. Mari Tuhan, kami butuh uluran kasih-Mu.
Kau tutup bungkus anak-anak ini Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah mereka Tuhan menjadi anak-anak yang manis dan menjadi kebanggaan bagi orang tua dan bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau jadikan ini hari yang indah bagi mereka Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap firman yang ditabur. Kami percaya Tuhan menjadi kekuatan bagi mereka Tuhan. Biar firman itu Tuhan menjadi pedoman hidup mereka. Dan biar mereka menjadi pelaku-pelaku kecil yang indah Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi keluarga, bangsa dan juga bagi gereja Tuhan. Berkati kakak-kakakmu yang memberitakan firman Tuhan, kami percaya firman yang ditabur Tuhan menjadikan rema bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan hikmat kekuatan daripadamu Tuhan. Kau berkati Tuhan, ibadah anak dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan berkati. Saatnya kita akan bersyafaat bagi bangsa, bagi gereja-gereja dan juga bagi gereja Narwastu tempat ini. Mari kita bersyafaat. Bapa Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur Tuhan. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami mau bersyafaat bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai, Indonesia Tuhan. Kau berkati Tuhan bangsa kami, Kau jadikan bangsa yang kuat dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kau berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Joko Widodo Tuhan, dan wakilnya dan juga para stafnya Tuhan, dan juga para kepala daerah sampai ke pelosok desa yang paling terkecil RT RW. Tuhan berkati Tuhan, Tuhan jadikan Tuhan mereka Tuhan menjadi panutan Tuhan dan menjadi berkat Tuhan. Berikan hikmat dan kekuatan daripadamu Tuhan, dan roh takut akan Engkau Tuhan. Biar menjadikan bangsa kami menjadi bangsa yang kuat, dan juga Tuhan kami percaya bangsa kami Tuhan Engkau jadikan Tuhan itu semua atas izin Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau juga berkati Tuhan gereja-gereja kami yang tersebar Tuhan, di kota maupun di pelosok daerah Tuhan. Kau berkati Tuhan, biar pemberitaan Tuhan disampaikan Tuhan berjalan dengan baik Tuhan, dan banyak jiwa dimenangkan bagi bangsa kami Tuhan. Dan nama Tuhan kami percaya dimuliakan dan diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur. Kau juga berkati gereja kami, Gereja Narwastu Mujizat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berkati Tuhan, apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan Tuhan, Kau cukupi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup mencukupkan segala kebutuhan gereja kami. Kau juga berkati jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang butuh Engkau Tuhan, ulur-ulurkan kasih-Mu Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, Kau berikan kesehatan bagi mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, nama Tuhan dimuliakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu Pak David dan juga Ibu Maria sebagai gembala kami. Kami percaya Tuhan, Kau berikan hikmat, kekuatan yang baru daripadamu. Kau berikan pewahyuan yang baru Tuhan, untuk pengenalan akan Engkau Tuhan, dan menjadikan jemaat kami lebih dekat lagi, lebih berakar lagi, dan bertumbuh dan berbuah yang manis Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan bagi Bapak dan Ibu Gembala kami, berikan kecukupan Tuhan. Kau berkati keluarganya, terima kasih Kau berkati pelayanannya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami memberikan persembahan Tuhan
Mari jemaat kita angkat persembahan kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kau berkati persembahan kami. Sudah kami persiapkan, kami berikan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Biar apa yang kami berikan Tuhan untuk pekerjaan-Mu tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami alaskan doa dan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, persembahan bisa dijalankan. Persembahan berjalan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk diakonia. Sambil memberikan persembahan, kita akan melihat tayangan multimedia selama sepekan. Mari kita bersuka karena Allah kita yang luar biasa. Jemaat GPI Narwastu Mukjizat yang dikasihi oleh Tuhan, senang berjumpa kembali bersama Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Saya Vina dan rekan saya Retno. Pada hari ini kami akan menyampaikan informasi gereja GPI Narwastu Mukjizat dalam bulan ini. bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, janji iman, pembangunan, dan lain-lain, dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR yang terdapat di layar. Dan dimohon untuk memberikan kode dengan menambahkan 1 sampai dengan 10 rupiah untuk memudahkan bendahara dalam menghitung persembahan. Gereja memberikan kesempatan bagi jemaat yang rindu terlibat secara konsisten menabur janji iman untuk pelunasan gedung gereja. Bulan Januari 2023 sudah terbayar cicilan ke-94 sejumlah Rp10.892.165. Kami menantikan jemaat Tuhan yang lainnya untuk sama-sama terlibat bergandengan tangan dalam pelunasan cicilan gedung gereja. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi PDP Sigit Henny. Bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, membutuhkan pertolongan, dan rindu untuk didoakan, saudara bisa memasukkan pokok doa Anda melalui scan QR berikut ini. Dan tim pasukan doa akan berdoa bagi saudara. Mengundang seluruh jemaat untuk dapat bergabung dalam ibadah pasukan doa fajar setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 3.45 pagi. Link akan ditutup pukul 3.47 dan wajib on cam. Mari bergabung dalam menara doa yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 10 pagi di lantai 2 gereja. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, ataupun pelepasan dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di hall gereja. Dan berikut ini adalah jadwal pembicara ibadah raya Minggu selama bulan Februari. Kuasanya tak berubah. Mari kita bersuka karena Tuhan kita. Ibadah gereja anak juga diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30 pagi bertempat di lantai 3. Segala suci, lenyap segala setan, meningkat. Hadirilah ibadah doa malam tiap hari Rabu pukul 7 malam. Dan berikut ini adalah jadwal pembicara doa malam Rabu selama bulan Februari. Melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. 30 Minutes with God atau doa malam online diadakan setiap pukul 9 malam via Zoom dan diadakan setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Mengundang untuk seluruh anak muda hadir dalam ibadah Youth Truth Generation yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore di hall gereja. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Dan untuk seluruh jemaat GPI Narwastu Mukjizat yang rindu alami lawatan supranatural,
mari bersama-sama mengikuti retreat jemaat yang akan diadakan pada 29 April sampai dengan 1 Mei 2023. Bertempat di Arayana Hotel dan Resort Trawas dengan biaya Rp550.000. Silakan mulai menabung sebagai tanda keikutsertaan saudara. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Saudari Chelsea. Segenap Gembala Sidam dan Jemaat GP Narasum Musisar mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua yang berulang tahun pada bulan Februari. Tuhan Yesus memberkati. Segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Vina dan rekan saya Retno, mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. salam kemenangan. Ya, hadirilah doa semalaman, join ya, menuju bulan Februari, hari Selasa 28 Februari 2023 pukul 11 malam. Link dibuka untuk umum, wajib on cam by Zoom ya Bapak Saudara. Lalu hadirilah ibadah doa malam hari Rabu tanggal 1 Maret pukul 7 malam. Dan yang dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta David Harahap. Dan bagi Bapak Saudara yang belum join Worship Night ya, mari sama-sama bergabung tanggal 27 Februari sampai 3 Maret pukul 9 malam by Zoom. Dan ibadah raya pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Gembala, Pendeta Celi Maria Sihombing. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema untuk kita boleh terus bertumbuh sehingga menghasilkan buah-buah yang segar. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang telah memanggil kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku dibantu dalam rahim ibuku. Engkau telah mengenal aku Tuhan. Sebelum aku terlahir di dunia ini, Kau telah menguduskanku. Sama-sama katakan. Sebelum aku dibentuk dalam rahim ibuku, Engkau telah mengenal aku Tuhan. Sebelum aku terlahir di dunia ini, Kau telah mengudus aku. Kau telah memanggilku dengan namaku, memilihku, tetapkanku untuk jadi Allahmu. Betapa berharga hidupku di matamu. Ku bersyukur buat kasih setiamu. Kau telah memanggilku dengan namaku, memilihku, tetapkanku untuk jadi Allahmu. Betapa berharga hidupku di matamu. Ku bersyukur buat
Kami bersyukur buat kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Setiap saat, setiap waktu Engkau hadir bagi kami. Engkaulah Jehovah Shammah Tuhan yang hadir bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih hadirat-Mu menjamah setiap kami pada pagi hari ini, melawat kami, merefresh kami. Terpuji namamu Tuhan, sebentar firman-Mu akan disampaikan. Tutup bungkus setiap kami oleh kuasa darah Yesus. Biarlah setiap firman yang ditaburkan di hati kami itu berbuah-buah lebat 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu dan urapi seluruhnya kami di ruangan ini dan juga di media online. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, haleluya, katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Haleluya, apa kabarnya, bagaimana? Luar biasa, amin. Ya, hari ini minggu terakhir di bulan Februari. Bulan Februari merupakan bulan apa? Kalau Bapak Ibu masih ingat, bulan apa? Kok Valentine sih? Ayo apa? Bulan Februari. Aduh, apa? Jangan Valentine lah. Yang lain. Hari kasih sayang, enggak usah. Enggak ada hubungan sama Valentine. Enggak ada hubungan sama kasih sayang. Ulang tahunnya Kofiko, betul. Oh, betul yo. Ake sing ulang tahun hari ini, Bu Fitri ulang tahun, Bu Peti ulang tahun, Bu Tuti ulang tahun, Kofiko wake sing ulang tahun ya bulan ini. Wake jajarannya oke. Ayo apa? Ayo yang ikut doa akhir tahun, doa akhir bulan. Iya, kamu dapat voucher retreat 20.000. Tante Heni tolong diingat ya, ini dapat voucher retreat. Ini anak ganteng satu ini. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Baik, bulan Februari bulan pembelaan Tuhan, di mana Tuhan pasti akan membela Anda, menolong kita semua. Keadilan Tuhan tidak pernah beranjak sedikit pun dari Anda dan saya yang percaya, katakan ya, amin ya. Ini bulan pembelaan Tuhan. Bagaimana Tuhan sungguh-sungguh berpesan kepada kita. Yang di sini selama bulan Februari mengalami pembelaan Tuhan, ada? Wow, ya luar biasa. Saat engkau terima visi dari Tuhan, engkau amini, dengar baik, itu terjadi ya dan amin ya. Baik, hari ini sebelum khotbahnya kepanjangan ya, Pak David pergi ke Kediri ya. Pak David pelayanan PI ke Kediri, hari ini tidak ada bersama dengan kita. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang mencari kemuliaan Allah. Buka Yesaya 55 ayat 6a. Yesaya 55 ayat 6a. Udah dapat apa belum? Yang sudah bilang sudah, yang belum bilang belum. Yang lain berasal dari? Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya dari siapa? Dari siapa? Iya, oh haleluya. Yesaya 55 ayat 6a, bunyinya seperti ini. Ayo baca yang banter, 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Sekali lagi. Tangan kanan taruh di dada, ditepok dadanya. 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi tugas saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudara semua di tempat ini, tugas kita mencari Tuhan. Tuhannya hadir, Tuhannya ada. Cuman kerasa enggak kalau ditolong Tuhan? Kerasa apa enggak kalau dibela Tuhan? Terasa enggak, sadar kita enggak kalau Tuhan itu ada bagi Anda dan saya? Kita yang harus cari itu hadiratnya. Hadirat Tuhan ada di mana? Pujian dan penyembahan. Saat kita menyembah, Allah hadir di atas pujian dan penyembahan. Amin. Ya, jadi jangan pernah abaikan sekecil apapun tentang pujian penyembahan. Kita nggak bicara di situ. Nah, ini bicara tentang mencari ya. Jadi kita yang cari Tuhan, kita yang mencari perhatiannya Tuhan. Nah, ini ada salah satu video keren tentang mencari perhatian. Nah, ini sebenarnya video ini ya, nanti tak ceritain. Nah, ayo ya, matikan lampunya biar seru. Nah, lihat ya.
Usil ya. Anaknya sopo iki? Ganteng kayak Clever. Duh, sabar ya. Iya. Nah, ya wis. Ya ini cilikane sopo? Cilikane opet. Ya, ini ya video ini ditunjukin sama saya, sama Pak David. Jadi kisahnya mirip seperti itu. Jadi saya ini kan suka ganggu dia. Kalau dia lagi tenang, saya ganggu ya. Kalau pokoknya dia hidupnya tidak pernah tenang dengan saya. Kalau dia lagi serius, nyiapin khotbah, nanti saya ganggu, saya apa gitu ya. Pokoknya ya seperti terus dia tunjukin gini. Dia kan tidak bisa marah sama saya kan ya. Dia tuh baik banget, lembut sekali, dia gak pernah marah sama saya. Lalu videonya ditunjukin sama, mama ada video lucu, makanya ditunjukin sama dia, ya gini, videonya ditunjukin. Kayak siapa mah, katanya gitu. Aku ketawa Bapak Ibu, wah kakak, kayak siapa mah ya, kayak aku lah tak gitu, apa memangnya tak gitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, lewat video singkat ini. Jadi kita yang aktif mencari hadirat Tuhan, mencari perhatian Tuhan, amin. Bukan Tuhannya gak peduli sama kita, bukan Tuhannya gak ada. Dia Jehovah Shammah loh, Allah yang hadir. Dia El Roi, dia Allah yang melihat Anda dan saya, amin. Ya, dia ada, dia hadir, dia cuma lihat aja, dilihat, diperhatikan setiap detail kehidupan kita. Tapi kita mah gak perhatian sama Tuhan. Jadi gak kerasa apa-apa, dilihat juga gak terasa, diperhatiin juga gak terasa, disertai juga gak terasa. Dan pada saat ditolong dia berpikir itu kekuatannya sendiri. Soalnya aku wes gini, soalnya aku gini, aku wes ngerti. Gitu. Ya. Jadi di sini mari kita belajar, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Tuhan tuh panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dia senang pada saat kita, Anda dan saya mencari hadirat Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, mencari perhatian dari Tuhan. Baiklah, kita akan belajar dari sebuah ayat, sebuah kisahnya Raja Daud. Mazmur 26. Mazmur 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur 26 ayat ke-1 sampai yang ke-8. Sorry, maaf ya. Sudah? Baik, kita mulai dari ayat yang ke-8 dulu. Baca ya, nggak ada yang gremeng, baca semua yang keras. 1, 2, 3. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Ya, orang yang mencari hadirat Tuhan, mencari kemuliaan Tuhan, itu orang-orang jenis yang cinta rumah kediaman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, ya dia cinta, ini seperti Daud, cinta, dia sampai bisa ngomong ini, Tuhan aku cinta. Yang dicintai apa? Rumah kediaman Tuhan. Ya. Jadi tipe-tipe orang yang mencari hadirat Tuhan, itu adalah orang yang cinta rumah Tuhan. Cinta untuk datang ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan di mana? Gereja, Bapak Ibu ya. Ini saya kemarin waktu ikut ibadah youth ya. Saya ikut ibadah youth online karena kami ada acara, saya nggak bisa buka gereja. Saya khawatir saya tidak bisa buka gereja tepat pada waktunya. Jadi ibadah pada saat itu dibikin online, lalu saya minta tolong Ko Yanuar untuk sampaikan firman Tuhan. Untuk menyampaikan firman Tuhan. Lalu ada kata-kata statement dari Ko Randy yang bilang begini. Ya teman-teman youthers, ini kan semua di mana-mana sudah normal lagi suasananya. Ayo datang dong onsite, masa online terus, bilang gitu kan. Ayo datang onsite, jangan online terus. Ini semua sudah normal, ini semua sudah biasa. Di mana-mana udah nggak pakai masker, udah banyak nggak pakai masker. Kemarin kami jalan ke Batu nggak ada yang pakai masker. Ya, kami jalan kemana nggak ada yang pakai masker sudah. Jadi kami beli jalan ke Santera semua nggak ada yang pakai masker. Waduh, enaknya luar biasa gitu ya. Kita menikmati. Jadi pada saat saya bisa membayangkan orang yang cinta dengan hadirat Tuhan, itu bilang, aku cinta rumah kediaman-Mu.
Itu saya melihat, saya bisa merasakan pada saat saya datang ke Flora Wisata di Santera itu, aduh bagusnya, luar biasa indahnya tempat itu. Sampai rasanya nggak kepingin pulang, kepingin di situ lihat terus. Nah, coba kita sama-sama cek di hati kita, apakah kita cinta akan rumah kediaman Tuhan? Apakah hati kita ini cinta kepada rumah kediaman Tuhan? Dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam, di mana itu? Hadirat Tuhan, ada di rumah Tuhan. Saya membawa kita semua, saya mengajak kita semua, yuk kita mulai aktifkan, kita mulai menggairahkan diri kita kembali mencari rumah Tuhan, datang dengan tekun beribadah ke gereja. Jangan cuma hari Minggu, nggak cukup Bapak Ibu. Rebo ada doa malam, yuk datang di situ. Di situ ada hadirat Tuhan, di situ cinta Tuhan dinyatakan. Ini Daud yang ngomong. Bagaimana aku Tuhan, aku cinta rumah kediaman-Mu. Aku cinta tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Nah, sekarang kita akan belajar sama-sama. Bagaimana Daud itu begitu dia cintanya kepada Tuhan, kepada rumah Tuhan. Teladan apa yang bisa kita ikuti dari Daud? Mari kita baca ayatnya bersama-sama. Ya, satu dari Mazmur 26 ayat 1 sampai yang ke-6. Yuk, 1, 2, 3. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak hidup dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. 6. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu yang Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring. Aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sedikitnya di sini ada 6 hal. Bagaimana kita mau mencari dan hidup kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Yang pertama kita belajar dari Daud ayat yang ke-1a. Ya, dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sama-sama, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Bagaimana kita mencari perhatian Tuhan? Bagaimana kita mencari perkenanan Tuhan? Yang pertama, hidup dalam ketulusan. Hidup dalam ketulusan, hidup di dalam kemurnian, hidup di dalam integritas, hidup di dalam menjaga segala laku kita itu adalah hasil kejujuran. Hidup di dalam hukum-hukum mentaati Tuhan. Itu bicara hidup dalam ketulusan, kemurnian. Ini yang mesti kita jaga dan kita terus cari. Kita yang melakukannya, bukan tunggu Tuhan jamah. Kita diberikan akal, budi, pengertian, kepandaian untuk kita bisa tahu ini benar, ini salah, ini baik, ini tidak baik. Dan kita diberikan free will, kehendak bebas untuk memilih. Boleh pilih yang salah, boleh, tapi ya tekan kenop untuk pasti dapat penghukuman. Gak ada ceritanya udah lakuin salah lalu bebas hukuman. Gak ada, di dunia ada, tapi bukan ukuran hukum surga. Gak ada, hukum kerajaan surga gak begitu. Kalau di dunia semuanya bisa-bisa aja, gak masalah begitu. Tapi masalahnya kita nggak hidup lama di dunia ini. Sebentar aja, berapa tahun Pak Leri? 70 sampai 80 tahun. Kalau dikasih karunia sampai 120 tahun. Tapi isinya adalah, kebanggaannya adalah penderitaan dan kesusahan, kesulitan. Jadi kita bertambah usia, kita tambah banyak pengalaman.
tambah banyak depositnya ke pengalaman ini tambah banyak. Dan jangan lupa di situ juga banyak sekali kita melihat hari ini kalau saya toleh ke belakang, wow, di mana saya mencari Tuhan? Seberapa jauh, seberapa besar usaha saya mencari perkenanan Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Seberapa besar upaya, energi yang saya berikan. Ketulusan hati, berbicara, Tuhan ini hidupku milikmu Tuhan. Yang pertama Daud sedang mengajarkan tentang ketulusan hati, hidup dalam ketulusan. Orang lain gak tulus, terserah, itu urusan mereka. Tapi melalui hidupmu dan hidupku, kita sedang mencerminkan kemuliaan Allah. Agar setiap orang yang diizinkan Tuhan bertemu dengan engkau, bergaul dengan engkau, mereka melihat perbuatan Bapa yang luar biasa dinyatakan dalam hidupmu. Amin. Amin. Saya teringat waktu pertama kali gereja kita masih di gereja lama itu mengadakan, Bu, silau ya Bu ya. Mungkin ininya bisa dimatiin Pak. Ada yang gini-gini kasihan. Ini yang pojok sana, lampu paling pojok. Silau, aman? Oke ya. Masih silau? Oke ya. Bapak Ibu saya mau pesan lagi. Semisalnya atmosfer di ruangan ini terlalu dingin banget. Bapak Ibu bisa cerita sama Bapak yang paling ujung sana ya. Yang pegang sound system. Jadi ada yang gak tahan karena kedinginan gitu. Terus Pak tolong Pak kedinginan. Terus yang bagian sana jangan langsung cetek, dimatikan juga. Ditambah ya, jangan nanti kedinginan dimatikan, Pak kepanasan dinyalakan, mati nyala, suwi-suwi rusak nanti AC-nya ya. Oke, tapi bisa diberitahu ke Bapak yang pojok itu penguasa remote AC. Nah yang di bagian pojok sana ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo kita mencerminkan. Nah ini saya cerita, pada saat gereja kita ngadahin kelas pertama kali, waktu itu kelas liburan kalau nggak salah, kalau kenaikan kelas atau libur Idul Fitri kalau nggak salah, saya lupa. Apa itu Kak Heni ya? Idul Fitri kalau nggak salah, jadi kan anak-anak pada awal puasa kan pada libur juga semua kan. Lalu kita bikin kelas Jesus Fantastic Class. Jadi itu anak-anak kecil gitu ya. Lalu, nah saya teringat itu ada anak kita gereja anak itu yang ramah banget, lalu dia pada saat datang, menurut tetangganya anak ini ramah dan berbeda. Menurut tetangganya, bukan menurut saya ya. Karena menurut saya anak itu memang lucu dan menggemaskan. Seperti yang tadi itu loh, diganggu diem, senyum aja, oh gitu ya. Ini tak beritahu siapa orangnya ya. Menyenangkan banget. Lalu gini, lalu menurut tetangganya anak itu menyenangkan banget dan berbeda karena ramah. Lalu orang tuanya mengizinkan anaknya untuk ikut anak kita ini untuk datang ke Jesus Fantastic Class. Dan sampai sekarang anak ini dan keluarganya nyantol di sini. Jadi dimulai dari satu anak itu membawa gerombolan, anak kecil loh yang bawa. Do you know siapa dia? Teng tong. Tuh. Dari Ariel yang masih kecil dan lucu. Terharu kamu ya. Kamu diberkati. Kamu dapat voucher retreat 20.000. Tante Heni. Ya, oke. Bu, saya nggak dapat. Aktif dong. Cari perhatian gitu loh. Gimana? Ya, oke ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena dia baik, karena dia ramah, karena dia lucu, menggemaskan. Lalu tetangganya itu memberikan anaknya untuk ikut acara itu dan sekarang yang bermula hanya anak itu aja yang datang. Akhirnya semua keluarganya ikut. Mau tahu siapa? Abang Kevin. Yang ikut sama Ariel. Bisa? Angkat berdiri dong, buka topengmu. Nah, buka maskernya. Kamu tunjukkan aku nih ganteng luar biasa. Berdiri yo ta, siapa tahu di sini ada yang mau ngepek mantu. Hadap sana. Buka masker. Ya betul ya Kevin ya. Nah, jadi saya nggak gombal. Hiduplah dalam ketulusan.
Karena ketulusanmu itu akan membuat orang-orang datang kepada Kristus melalui hidup kita. Amin. Yang kedua, apa yang mau kita pelajari? Yuk, di ayat yang ke-1b, sama-sama baca ya. Setelah ketulusan tadi, 1b, 2, 3. Kepada Tuhan, sama-sama, aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Sekali lagi, 2, 3. Kepada Tuhan, aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Yang kedua, bagaimana supaya hidup kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bagaimana supaya aku bisa mencari perkenanan Tuhan. Hiduplah percaya tanpa ragu-ragu. Kebanyakan orang Kristen percaya, iya percaya. Percaya Tuhan Yesus, percaya. Tapi, nah ini selalu ada tapinya terlalu banyak. Kata-kata tapi, loh kesuwen selak mate awak dewe ya. Suruh melayani Tuhan, iya nanti, tapi terus, aduh. Saya teringat tentang bagaimana Tuhan memanggil hati saya untuk benar-benar murni melayani Tuhan. Murni melayani Tuhan loh ya. Mendampingi suami saya. Saya nggak terlalu demen jadi ibu gembala, nggak demen nggak gitu loh. Kau pikir jadi ibu gembala itu nyaman apa? Tidak. Sungguh tidak. Gitu. Betul ya? Mamamu pernah sharing toh? Sama ya? Ini anaknya Bapak Ibu Gembala juga. Dia bersama-sama kita melayani kita cukup lama ya kamu di sini ya. Nah, dia juga jadi dia kalau dia bilang pergumulan Ibu Gembala nggak enak ya? Oh dia tahu loh. Tahu bener, saya nggak bohong nggak. Saya nggak kepingin, tapi suami saya dipanggil Tuhan jadi gembala. Ya udahlah, karena saya cinta kepada suami, saya tidak cinta jadi ibu gembala. Enggak, kau pikir enak apa? Tuntutan banyak, nggak dikunjungi minta dikunjungi. Kau pikir saya tidak lelah? Kau pikir saya tidak capek? Kau pikir saya tidak punya uang? Kau pikirlah. Hanya dirimu yang kau pikir, kau tidak pernah pikir saya kah? Gimana hidup saya kah? Apa kau tahu saya kelelahan? Apa kau tahu? Saya orang Batak bukan begitu ya? Salah ngomongnya ya? Kok jadi? Ya gini, susah, saya nggak bisa terima kondisi itu karena terlalu banyak omongan ya. Aduh saya nggak bisa, telinga saya terlalu tipis. Saya sensitif orangnya, saya mudah terluka, saya mudah tersinggung. Gitu loh. Sakit, saya diomongin sana, diomongin sini, diomongin sana. Saya dihujat sini, orang-orang yang dekat sama saya dihina-hina. Ditelepon saya setiap hari, menghina ini, nyalain. Aduh sakit saya. Sakit bener-bener saya. Saya nggak mau, saya memberontak kepada Tuhan. Saya nggak mau melayani Tuhan. Capek jadi ibu gembala kalau kamu melayani gembala sana dewek. Bukan aku yang dipanggil jadi gembala, kamu kok layani sana. Aku tak bantu-bantu lah, kalau untuk ngatur-ngatur gak apa-apa bisa. Gak usah lah aku melayani jemaat. Duh Bapak Ibu, suami saya gak bisa ngomong, dia kan orang yang baik hati, rendah hati, dan tidak sombong. Kalau gak kelihatan. Alah kita juga sombong juga gak ketahuan kan. Gitu. Tapi suami saya baik kok, benar baik, dia gak pernah marah kepada saya. Tapi ada rahasianya. Saya beritahu rahasianya. Dia kan pendeta kan. Saya selalu punya kunci bagaimana membuat dia bisa taat kepada firman. Nah suatu saat dia tuh kan orangnya sama jemaat tuh cinta banget ya. Care sama jemaat tuh care banget. Semua jemaat, dia cinta, memang hatinya penggembalaan. Dia cinta banget dengan jemaat. Dia tuh telaten ngurusi jemaat. Sampai kalau jemaat gak hadir dia tanya loh sama saya. Kau pikir setelah dia pergi penginjilan ini. Dia akan tanya ini datang gak? 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 Di absen tahu semua jemaatnya. Oh ya Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Salah chordmu. Oke ya. Pokoknya setiap dia pergi dari selesai penginjilan, saya diuji. Ini datang enggak? Kau pikir yang bagian absensi bukan saya, Bapak. Mestinya kan dia tanya sama bagian absensi kan? Aduh. Ditanya, lalu saya protes. Ini
Ini kisah dulu ya. Lalu setelah itu saya protes, saya nggak mau, saya frontal. Saya nggak mau. Terus dia nggak ribut sama saya, percuma. Kalau di rumah tangga ada yang satu yang gendeng, yang satu jangan melok-melok gendeng. Bener ya? Karena di rumah itu ada 2 suami istri, itu penuh dengan kegendengan. Otaknya itu kemana-mana kalau nggak cinta Tuhan, nggak waras gitu ya. Apa aja bisa jadi bahan untuk mencari kesalahan si dia. Karena satu pun nggak ada yang mau disalahin. Untung suami saya itu pendeta. Lalu dia itu baik, dia baik. Dia diam, tapi dia berdoa loh sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Dia nggak bisa menjawab saya karena yang semua saya sampaikan itu benar, nggak salah. Dan saya sebutin siapa yang menghujat saya. Karena saya tahu ini menghujat saya gini. Aku gini, wah, gitu. Tahu yang terjadi apa? Tuhan izinkan suami saya sakit. 6 bulan sakit. 14 hari di rumah sakit, bed rest. Habis gitu di rumah 6 bulan gak keluar dari kasur. Hanya keluarnya apa? Pakai pispot aja saya taruh di kamar. Kalau keluar mandi, bubuk lagi. Cuman keluar makan, seringkali makan di tempat tidur. Kenapa? Setiap keluar dia sudah gak kuat. Lemes dia, kemana-mana saya temani dia pelayanan. Saya yang goncengin dia naik sepeda motor pelayanan. Dan saat yang sama saya harus ngurusin gereja yang bukan panggilan saya. Saat itu saya berontak, saya sakitnya luar biasa. Saya sudah harus mengurus ini, jadi terlalu banyak yang diurus. Udah capek ini kepala kan. Lalu saat itu kita dapat berkat, ada pendeta luar datang. Nah, pendetanya datang lagi nih bulan Maret, Pastor David Lai ya, dia datang ya. Dia datang lagi. Pada saat itu Pastor David Lai ngelayani dari Malaysia. Dia datang, terus dia bilang gini, saya kan duduk di pojok. Dia bilang gini, yang mau didoakan silakan maju ke depan. Dia setelah dia khotbah bla 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 bla, lalu dia bilang, waktu itu dia berdoa, dia berkhotbah tentang orang yang sedang lelah, orang yang sedang capek, orang sedang jenuh, bla bla, seperti itulah, mirip-mirip seperti itu. Lalu dia berkata gini, bagi engkau yang mau didoakan silahkan maju ke depan. Loh, saya ini sudah nggak pakai malu loh Bapak Ibu, karena saya tahu jiwa saya tertekan, saya lelah, saya capek. Itu langsung saya lari ke depan. Saya didoakan. Waduh, belum didoakan, saya sudah saya udah nangisnya luar biasa. Waduh, ini semua udah tumpah semua di hadirat Tuhan. Aduh Tuhan, aku gak kuat, waduh. Udah nangis, udah jelek lah. Maskara luntur, lipstik udah kemana-mana, ros pipi hilang semuanya kan begitu ya. Oh itu menangis yang benar-benar nangis. Nangis gitu. Setelah itu bilang, ya Tuhan aku mau. Aku terima Tuhan semua panggilan ini. Nah itu bermula, ini jadinya. Nah ini jadinya, hasil tangis-tangis itu jadi begini. Jadi Bapak Ibu gak boleh protes. Kalau Ibu Gembala aku ini sangar banget ya. Lo gak tahu gue diproses di hadirat Tuhan gimana. Oh berat. Gitu. Oke, percaya tanpa keraguan. Jangan cuma jadi orang Kristen yang kita ini cuma lip service aja. Percaya, aku percaya. Tapi gak berani melangkah. Kalau engkau mau melihat terobosan supranatural ajaib, belajar saat engkau berani bilang percaya, melangkahlah. Karena setiap satu langkah siap dong. Setiap langkahku ada di matamu, kau yang atur, berjejakkan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Engkau percaya enggak bahwa setiap langkah hidupmu itu ada dalam perkenanan Tuhan? Bahwa setiap langkahmu itu berjejakkan anugerah Tuhan. Kita nggak bisa zaman sekarang cuma ngomong percaya Tuhan Yesus baik, amin.
Tapi engkau menjadi pribadi yang terus takut. Engkau pribadi yang tidak berani melangkah. Engkau hitung-hitungan dengan realita yang ada. Seakan-akan Tuhan tidak mengerti keadaanmu. Tapi justru yang diperhitungkan adalah imanmu. Amin. Yuk percaya. Percaya tanpa ragu-ragu. Hal ini juga terjadi berulang kali dalam hidup saya. Yang ketiga, ayat yang kedua. Ujilah aku ya Tuhan. Cobalah aku. Lalu dikatakan, selidikilah batinku dan hatiku. Ini bicara yang ketiga. Jagalah kesucian hati dan pikiran. Amin. Jaga, kita yang harus jaga kesucian hati kita, kemurnian pikiran kita. Ada ayatnya yang ngomong, C. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan dan patut dipuji. Sama-sama. Kupikirkan semua itu. Gimana supaya saya menjaga hati, kemurnian hati dan pikiran saya ini? Filipi 4 ayat 8 ini. Itu yang kita masukkan, itu yang kita keluarkan. Ini yang masuk, apa yang masuk, itu yang keluar. Amin. Jaga kesucian hati dan pikiran. Daud melakukannya. Orang sehebat Daud melakukannya. Dan Tuhan menguji, coba selidiki. Daud berani mengatakan, uji aku Tuhan. Cobaan aku Tuhan, selidiki. Kemurnian hati, kemurnian pikiran. Biarlah kita juga belajar seperti Daud. Sehingga Allah itu, hidup kita memuliakan Tuhan. Amin. Next, yang keempat. Ayat yang ketiga, Mazmur 26, ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Poin yang keempat, hiduplah dibimbing oleh kasih dan kebenaran. Kasih di sini bicara tentang kebaikan Tuhan yang memimpin Anda dan saya. Dan kalau bicara tentang kebenaran, itu bicara tentang bagaimana Tuhan itu menghendaki Anda dan saya terus menjadi pelaku firman Tuhan. Yang keempat, supaya hidup kita ini terus bisa berkenan di hadapan Tuhan, hadirat Tuhan. Mari beri hidup dipimpin oleh sekasih setia Tuhan dan kebenarannya. Bukan kebenaran Anda dan saya. Bukan kebenaran saya sendiri, bukan. Setiap Anda dan saya pasti akan mengatakan dan punya banyak alasan untuk mengatakan, aku kis benar, aku ngerti firman Tuhan. Kalau engkau ngerti firman Tuhan, kalau engkau sudah mengerti tentang Alkitab, kenapa hidupmu tidak berubah? Kenapa keputusanmu tidak berubah? Kenapa tetap sama-sama saja? Aku masih seperti yang dulu. Lalu pendetanya jawab, menunggumu sampai engkau berubah. Gimana coba? Kita bangga dengan keputusan-keputusan kita. Aku wes bener, hidupku ya begini ini. Suka nggak apa-apa. Tuhan Yesus dulu, sekarang, dan sampai Maranatha selamanya tidak pernah berubah. Demikian hidupku. Yo eman lah Tuhan Yesus, awakmu kan bukan Tuhan Yesus. Awakmu butuh Tuhan Yesus. Saya butuh mujizat. Saya butuh hadirat perkenanan Tuhan. Oleh sebab itu saya akan mengusahakan mengenergikan seluruh tenaga saya, seluruh daya upaya saya untuk saya mencari perkenanan Tuhan.
untuk hati Tuhan tertuju kepada saya. Bahkan kalau saat ini saya mati sekalipun, saya tahu, saya bangga saya sudah menyenangkan Tuhan. Kalau Anda mati saat ini, Anda siap? Jangan, Bu. Jangan. Tapi kalau saya disuruh pilih, Bu, Tuhan ngomong, Maria, misalnya ngomong ya, misalnya, Maria, mati sekarang apa nanti? Sekarang siap, kalau boleh nanti. Soalnya aku kepingin lihat cucu. Cie. Mampus loh, haleluya. Pengen lah ya, saya kan gendong-gendong anak jemaat ya. Anaknya Viko lucu, Cheryl Hope lucu, Leo lucu. Semua saya gendong-gendong. Tiba saatnya, jeng. Kamu senang banget ganggu kokomu. Saya kepingin lah ya. Kalau mati sekarang boleh, gak apa-apa. Gak takut, gak ada ketakutan tentang hal, aku belum menyenangkan Tuhan. Memang belum terlalu banyak yang bisa saya lakukan atau hebat gitu, enggak. Tapi saya tahu, seluruh kehidupan saya sedang saya usahakan. Saya fokuskan untuk mengerjakan menyenangkan Tuhan. Saya terus belajar, demikian juga Anda dan saya. Amin. Yang keempat. Yang kelima. Saya ulang. 1, apa? Hidup dalam ketulusan. Yang kedua, percaya tanpa ragu. Ketiga, jaga kesucian hati dan pikiran. Keempat, dibimbing oleh kasih dan kebenaran. Yang kelima sekarang ya. Oke. Tolong semua jemaat Narwastu Mujizat habis selesai khotbah ini, habis pulang, waktu santai-santai kirim ke grup WA. Bu, tadi khotbahnya poin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak enteni engkau berubah apa tidak. Waduh, mateng kon. Oke, lanjut. Kok saya hiper hari ini ya? Oke, next ya. Ayat yang ke-4 dan 5. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Dengar baik, yang kelima, menjaga pergaulan. Sama-sama katakan apa? Ya, Alkitab mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mari coba kita lihat sedikit. Gak usah lihat jam. Sampai jam 12 saya selesainya. Tenang aja, aman. Gak usah dilihat-lihat jamnya ya. Oke, bagaimana dengan cara menjaga pergaulan? Coba lihat ayat keempat. Jangan bergaul sama orang yang suka nipu. Yang mulutnya sebentar A, sebentar B, sebentar C, sebentar D. Lama-lama kita tahu ya orang yang suka nipu, yang mulutnya mencela-mencela. Tahu enggak kita lama-lama? Tahu. Jangan gaul. Berteman oke, bergaul jangan. Say hello, how are you today? Kamu baik-baik saja, kamu sehat. Tapi enggak usah bergaul. Alkitab yang bilang. Supaya Anda dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Jangan gaul sama orang yang penipu. Yang kedua, jangan gaul dengan orang munafik. Apa itu munafik? Pura-pura baik, di depannya baik, di belakang menusuk. Banyak enggak? Banyak, di luar. Di sini enggak ada. Ya, enggak ada di sini. Saya berdoa di sini tidak ada. Walaupun enggak ada yang ngaku. Gitu. Ayat yang kelima. Aku benci kepada perkumpulan apa ya, kita enggak boleh bergaul dengan orang yang jahat. Anda tahu itu salah yang dilakukan. Itu jahat yang dilakukan. Tidak usah bergaul, batasi dirimu. Supaya kita tidak terkamiri ikut-ikut mengkompromikan. Oh enggak apa-apa, dunia juga melakukan seperti itu kok. Ya, dunia melakukan seperti itu enggak apa-apa. Enggak, jangan. Kita batasi, kita tidak bergaul dengan orang yang jahat. Lalu apa? Dengan orang yang fasik. Apa itu fasik?
Apa? Apa Bet? Fasik Bet? Hah? Apa Bet? Orang fasik apa? Daniel, apa orang fasik? Mateng kon. Langsung hilang kabeh ilmune ya. Ujiat. Padahal tahu ya. Jadi orang fasik itu orang yang tidak berjalan dalam ketetapan Tuhan, tapi dia tahu loh ketetapan Tuhan. Maka disebut orang fasik. Ngerti, tapi gak dilakoni. Fasik. Di sini tidak ada. Karena kita punya integritas di gereja ini. Jadilah pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Terakhir, kasih musik. Yes. Saya pernah menyampaikan tentang pilar-pilar gereja. Bagaimana Daud memuji Tuhan. Berapa kali sehari? Bisim, stop. Berapa? Oh, pintar ya, pintar. Artinya apa? Bukan masalah 7 kali kita memuji Tuhan, bukan. Tetapi penuhi setiap saat. Penuh dengan pujian, penuh dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, coba baca ayatnya. 1, 2, 3. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Poin yang ke-6 yang terakhir, hiduplah penuh dengan pujian syukur dan kesaksian. Amin. Bukan cuma Tuhan baik, engkau baik, kita memuji Tuhan lalu gak pernah saksi. No, saksilah apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Supaya apa? Orang melihat betapa Tuhan ada di dalam hidup kita. Bukan untuk kesombongan. Tapi mari kita penuh dengan pujian. Mari kita bersaksi bagaimana Tuhan itu berperkara membela engkau dan saya. Kalau lihat kalimat di atas di ayat ini dibuka dengan kata-kata berilah ayat 1. Mazmur 26 ayat 1. Berilah keadilan kepadaku. Pada saat kita mencari hadirat kemuliaan Tuhan, keadilan Tuhan selalu dinyatakan dalam hidupku dan hidupmu. Amin. Amin. Mari bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mataku tertuju padamu. Main apa saya enggak tahu. Yes. Oh haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami sudah mendengarkan, kami menerima firman-Mu Tuhan. Engkau menjamah setiap kami karena kami rindu hidup kita, hidup kami ini umat-Mu mencari hadirat-Mu. Kemuliaan Tuhan dilambangkan dengan hadirat Allah. Kami mau menjadi orang yang mencintai rumah Tuhan, rumah kediaman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Mata kami mau bertuju kepadamu. Oh haleluya, Yesus, Yesus baik. Haleluya, mari angkat tangan kita katakan. Mataku tertuju padamu, seperti mata hamba pada Tuhannya mengalir, sembuhkan hidup. Mari angkat kedua tanganmu, katakan haleluya. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Kau Tuhan, kekuatanku tak akan kecewa. Semua yang ada Saya mau menyaksikan bagaimana suami saya, Bapak Pendeta David Harahap, dia memperlakukan saya dengan begitu baik dan begitu lembut.
Dia mengasihi seluruh jemaat. Dia bisa berkata-kata manis kepada jemaat. Ya, orang lain. Tetapi sehari-hari di rumah, dia tidak terlalu sabar dengan saya. Ya, ring pertama, orang dalam. Sudah terlalu lama bergaul. Mulai dari pacaran sampai berumah tangga. Akhirnya terbiasa untuk berkata-kata tidak sweet. Berkata-kata yang tidak sweet, tidak semanis kepada jemaat. Terbiasa untuk tidak sesabar kepada jemaat. Dan saat itu saya tidak terima. Saya berkata kepada suami saya, "Pak, kamu bisa sabar kepada jemaat. Kamu bisa lebih sabar kepada jemaat, bisa lebih telaten, bisa lebih ramah, bisa lebih manis. Tapi kepada saya kenapa tidak bisa sabar? Kenapa kata-katanya stakato? Kenapa tidak bisa lembut kepada saya? Kenapa tidak bisa manis dan sabar kepada saya? Seharusnya engkau harus lebih sabar kepada saya. Engkau harus lebih ramah kepadaku. Karena sepanjang umur hidupmu kamu hidup dengan aku nantinya. Semua susah payahmu, aku yang selalu ada di sampingmu. Kamu harus lebih sabar kepada diriku ini. Kamu harus lebih sayang kepada aku, lebih sayang kepadaku daripada kepada jemaat. Itu saya ucapkan Bapak Ibu. Dan saya melihat betapa dia berpikir dengan keras. Dan betapa dia memposisikan dirinya minta maaf kepada saya. Dan dia membuat perubahan dalam hidupnya. Dia sekarang lebih sabar dan sangat sabar kepada saya. Lebih sabar kepada saya daripada kepada jemaat. Lebih cinta kepada saya daripada kepada jemaat. Dan saya melihat Tuhanmu dan Tuhanku itu cintanya kepada Anda dan saya, kasih setianya kepada Anda dan saya lebih daripada apapun yang bisa Anda bayangkan. Amin. Mari angkat tangan kita, katakan, mataku tertuju padamu, seperti mata hamba pada tuannya mengalir, sembuhkan hidupku. Haleluya. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Kau Tuhan, kekuatanku, tak akan kecewa. Semua yang harap padamu. Katakan, mataku tertuju padamu,
pagi siang hari ini. Satu pun tidak ada yang dikecewakan saat kami terus mencari, memandang kepadamu Tuhan. Kami mencari hadirat-Mu, mengangkat tangan kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Kami rindukan Engkau lebih dari penjaga merindukan fajar pagi. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan, lebih dari penjaga yang merindukan fajar pagi Tuhan. Kami tahu Tuhan pertolongan-Mu ya dan amin bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Oh haleluya, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang akan terus terbit, dan Engkau pasti menyatakan perbuatan-perbuatan ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih, sembah-sembah Tuhan. Angkat iman, angkat percaya, tiada satupun yang dikecewakan. Haleluya, sembah-sembah. Haleluya, haleluya. Yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Biarlah sukacita surga mengalir memenuhi hati dan pikiranmu pada siang hari ini. Dan sebelum engkau pulang meninggalkan rumah Tuhan ini, mari angkat kedua tanganmu, angkat iman percaya, angkat hatimu, angkat keteguhan hatimu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dan dengan wajahnya, Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Biarlah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Rohul Kudus menyertai engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati segenap keturunanmu, disembuhkannya tubuhmu, disembuhkannya jiwamu, dipulihkan rohmu. Engkau terus terbang tinggi mengatasi badai seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Kekuatan yang baru terus diberikan bagi yang menanti-nantikan Tuhan. Apapun yang kau perbuat, dibuatnya Tuhan menjadi berhasil, karena setiap langkah-langkahmu diberkati Tuhan, berjejakkan anugerah. Kehidupanmu dikejar-kejar berkat. Allah menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Immanuel, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.